Welcome back to my YouTube channel. Perkenalkan, nama saya Rosalina Putri Liansi Siregar dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan dari Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris dengan NPM A1B024068. Pada video kali ini, saya akan membawakan materi tentang kepemimpinan pendidikan guna memenuhi tugas mata kuliah pengelolaan pendidikan atau Education Administration oleh Bapak Dr. Muhammad Kristiawan. Oke guys, I have question for you. Kalian masih ingat belum apa sih materi yang kita bahas minggu lalu? Ya betul, tentang filsafat pendidikan dan manajemen pendidikan. Nah, pada video kali ini, kalian penasaran gak sih apa materi yang saya akan bawakan? Nah, teman-teman, pada video kali ini, saya akan membawakan materi tentang kepemimpinan pendidikan. Di sini, kita akan membahas apa sih definisi kepemimpinan, apa sih manfaat dari kepemimpinan pendidikan, dan lain sebagainya. Supaya tidak ketinggalan materi, maka video ini diikuti sampai habis ya, ditonton sampai habis. Nah, teman-teman, sebelumnya kalian udah pada tahu belum apa sih pengertian dari kepemimpinan? Kalau belum tahu, mari kita bahas yuk. Jadi, definisi kepemimpinan itu adalah proses mempengaruhi, membimbing, dan mengarahkan individu atau kelompok untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Pemimpin bertanggung jawab untuk memberikan motivasi, inspirasi, serta menjadi teladan bagi anggota timnya agar mereka dapat bekerja sama secara efektif. Kepemimpinan bukan hanya soal kekuasaan, tetapi juga tentang kemampuan memahami dan menggerakkan potensi orang lain untuk mencapai tujuan yang ingin dicapai. Kalian penasaran gak sih? Apa sih itu definisi kepemimpinan menurut para ahli? Kalau belum tahu, mari kita bahas yuk. Definisi kepemimpinan menurut beberapa ahli. Yang pertama, menurut William J. Scott pada tahun 1962, kepemimpinan adalah proses mempengaruhi kegiatan yang diselenggarakan dalam kelompok dalam upaya mereka untuk mencapai tujuan yang ditetapkan. Yang kedua, menurut P. Vigors pada tahun 1935, kepemimpinan adalah proses mendorong dan mendorong melalui interaksi yang berhasil dari perbedaan individu, pengendalian kekuatan seseorang dalam mengejar tujuan bersama. Jadi, teman-teman, kepemimpinan pendidikan adalah kemampuan seseorang memimpin dalam mengelola lembaga pendidikan untuk mencapai tujuan pendidikan secara efektif dan efisien. Pemimpin pendidikan berperan dalam menciptakan lingkungan belajar yang kondusif, meningkatkan mutu pendidikan, serta mengembangkan potensi yang baik di lingkungan sekolah atau di lingkungan pendidikan. Nah, selanjutnya saya akan membahas tentang karakteristik kepemimpinan pendidikan. Jadi, karakteristik kepemimpinan pendidikan itu yang pertama, berorientasi pada tujuan, yang dimana selalu berfokus pada pencapaian visi dan misi pendidikan. Yang kedua, komunikatif, mampu menyampaikan ide dan gagasan dengan jelas kepada seluruh elemen sekolah. Yang ketiga, visioner, di mana memiliki pandangan ke depan yang jelas tentang masa depan pendidikan. Yang keempat, berintegritas, menjunjung tinggi kejujuran, keadilan, dan tanggung jawab. Yang terakhir yaitu inovatif, mampu mencari solusi kreatif dalam menghadapi tantangan dalam dunia pendidikan. Manfaat kepemimpinan pendidikan. Jadi, teman-teman, kepemimpinan pendidikan memiliki banyak manfaat yang berpengaruh pada kualitas pendidikan dan perkembangan sekolah. Beberapa manfaatnya yaitu yang pertama, meningkatkan kualitas pembelajaran, yang dimana pemimpin yang efektif mampu mendorong guru untuk meningkatkan metode pembelajaran yang inovatif dan interaktif sehingga kualitas pendidikan menjadi lebih baik dan berjalan dengan lancar. Yang kedua, menciptakan lingkungan belajar yang kondusif, di mana seorang pemimpin yang baik menciptakan suasana sekolah yang nyaman,
aman, dan mendukung proses belajar mengajar sehingga siswa dan guru dapat berkembang secara optimal. Yang ketiga, mendorong inovasi dalam pendidikan. Pemimpin yang visioner akan terus mendorong inovasi dalam proses pembelajaran seperti penerapan teknologi, digital dalam kelas, dan pengembangan kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan zaman. Yang keempat yaitu memperkuat hubungan antar sekolah dan masyarakat. Kepemimpinan pendidikan membantu membangun kerjasama yang baik antara sekolah, orang tua, serta komunitas, sehingga tercipta kinerja atau sinergi dalam mendukung keberhasilan pendidikan. Yang kelima yaitu meningkatkan motivasi guru dan siswa. Pemimpin yang inspiratif dapat meningkatkan semangat kerja guru serta motivasi belajar siswa sehingga mendorong mereka untuk meraih prestasi yang lebih tinggi. Nah, teman-teman, untuk definisi, manfaat, karakteristik sudah kita bahas nih. Selanjutnya kita akan membahas tantangan dalam kepemimpinan pendidikan. Jadi teman-teman, kepemimpinan di dunia pendidikan juga dihadapkan pada berbagai tantangan, seperti yang pertama, perkembangan teknologi. Pemimpin harus mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi yang cepat dan menerapkannya dalam proses pembelajaran. Yang kedua, keterbatasan sumber daya, di mana kekurangan tenaga pendidik, fasilitas yang kurang memadai, serta minimnya dana sering menjadi kendala yang harus diatasi oleh pemimpin pendidikan. Yang ketiga, perubahan kebijakan pendidikan. Pemimpin harus siap menghadapi perubahan kebijakan yang sering terjadi seperti revisi kurikulum atau aturan baru dari pemerintah. Yang keempat, konflik internal. Konflik antara guru, siswa, ataupun bahkan orang tua murid sering terjadi, yaitu memerlukan kemampuan pemimpin dalam menyelesaikan masalah secara bijak. Nah, teman-teman, tadi kan sudah dibahas apa saja tantangan dalam kepemimpinan pendidikan. Berikutnya, kita akan membahas peran yang harus dimiliki seorang pemimpin untuk mengatasi tantangan-tantangan tersebut. Yang pertama, yaitu sebagai motivator, di mana seorang pemimpin mampu memberikan dorongan kepada guru dan siswa untuk terus berkembang. Yang kedua, pemimpin pendidikan harus terus berinovasi untuk meningkatkan kualitas proses belajar mengajar dan manajemen sekolah. Yang ketiga, sebagai mediator. Konflik di lingkungan pendidikan tidak bisa dihindari, baik antara guru, siswa, maupun orang tua. Disinilah peran pemimpin sebagai mediator sangat penting. Pemimpin harus mampu menjadi penengah yang bijaksana dalam menyelesaikan konflik secara adil. Yang keempat, sebagai evaluator. Pemimpin pendidikan bertanggung jawab untuk mengevaluasi kinerja guru, staf, serta hasil belajar siswa secara berkala. Yang kelima yaitu sebagai fasilitator, di mana seorang pemimpin berperan dalam menyediakan fasilitas dan sumber daya yang mendukung proses belajar mengajar. Nah, teman-teman, selanjutnya ini nih pembahasan yang paling menarik. Kalian penasaran gak sih, apa sih faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan kepemimpinan pendidikan? Keberhasilan seorang pemimpin pendidikan tidak hanya ditentukan oleh kemampuan pribadinya, tetapi juga dipengaruhi oleh beberapa faktor. Yang pertama yaitu faktor lingkungan internal, yang dimana hubungan antar guru, fasilitas sekolah, serta budaya kerja di sekolah terhubung dengan baik. Yang kedua, kebijakan pemerintah. Regulasi dan kebijakan dari pemerintah terkait pendidikan dapat berdampak besar pada keputusan yang diambil oleh seorang pemimpin. Yang ketiga yaitu dukungan masyarakat dan orang tua. Kerjasama yang baik antara masyarakat dan orang tua dapat mendukung keberhasilan program sekolah atau program pendidikan. Yang keempat yaitu perkembangan teknologi. Pemimpin harus mampu memanfaatkan teknologi dengan sangat bijak untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Oke everyone, mungkin itu saja untuk penyampaian materi pada video kali ini tentang kepemimpinan pendidikan. Terima kasih ya buat kalian yang sudah nonton sampai habis. Nah, untuk mengikuti materi selanjutnya, jangan lupa klik subscribe, komen, dan like ya teman-teman. Terima kasih.